Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan haknya Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan channel Kuantum Sentuhan Kalbu atau QSQ. Channel dakwah, motivasi, dan edukasi. Sahabat-sahabat semua, kita telah mengkaji pada kajian yang lalu bagaimana orang yang ingkar janjinya kepada Allah setelah perjanjian itu teguh yang dikatakan sebagai orang fasik. Perjanjian teguh tidak lain dan bukan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu artinya adalah berjanji, bersumpah, dan bersaksi, dan mengiklankan, menyatakan dan memproklamirkan. Sahabat-sahabat semua, dalam kalimat syahadat ada kata ilah. Ilah yang kita pahami maknanya adalah Tuhan atau sembahan. Sesungguhnya ada beberapa pemahaman yang perlu kita ketahui dari ilah itu. Ilah adalah bagaimana kita menjadikan suatu tempat kita meminta agar hidup kita damai, agar kita tentram dalam hidup kita. Sesuatu yang tempat kita meminta, memberikan ketenangan dan ketentraman, kedamaian kepada diri kita adalah ilah. Misalnya, kita merasa damai kalau kita pakai cincin permata aki yang namanya apalah. Semenjak pakai ini saya sangat tenang sekali. Atau semenjak burung ini ada di rumah saya, aduh saya sangat damai. Saya jarang bertengkar dengan istri saya. Hidup saya ini menjadikan ilah dalam hidup kita. Kemudian mungkin dalam bentuk benda, ajimat dan segala macamnya. Ini ilah. Kemudian ilah juga tempat kita mendapatkan perlindungan. Kita mencari perlindungan di dalam hidup. Ketika mengilahkan tempat kita cari. Kita katakanlah kita mencari perlindungan dengan menempatkan sesajian ataupun apapun namanya yang kita sembelih. Kita persembahkan kepada sungai, kepada gunung atau kepada pohon-pohon yang besar agar kita tidak terancam oleh bencana, oleh musibah dan semuanya. Walaupun ini masih sering, masih ada kita lihat. Ini juga menjadikan semua itu menjadi ilah. Sahabat-sahabat semua, ilah juga apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Yang kita tuju dalam hidup kita. Ketika kita, hanya itu yang kita tuju dalam hidup kita. Kita mengabaikan yang lain. Itulah ilah kita. Apa misalnya? Kita menginginkan karir kita. Menginginkan kedudukan kita. Atau menginginkan sesuatu yang kita dambakan sehingga kita sibuk setiap harinya untuk itu. Kita mengabaikan hal yang lainnya. Berarti itu yang kita jadikan sebagai ilah. Atau kita membanggakan setiap hari apa yang kita miliki ini, segala sesuatunya. Di mana-mana kita banggakan. Itulah ilah. Mengabaikan hal yang lain. Sesuatu yang paling kita cintai daripada yang lain. Sehingga itulah yang mengabaikan dan sesuatu yang kita mengabdi habis-habisan seolah-olah kalau bukan karena dia kita tidak akan bisa hidup di muka bumi ini, kita tidak akan mendapatkan gaji, kita tidak akan menghasilkan, kita tidak akan bisa hidup kalau bukan karena dia, sehingga kita totalitas maksimal habis-habisan hanya untuk mengabdi. Kalau ini kita lakukan, berarti itulah ilah kita dalam hidup kita. Sahabat-sahabat semua. Padahal dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa saya bersaksi bersumpah tidak ilah saya yang lain. Tidak ada yang lain. Ilah kecuali adalah Allah. Bukan ajimat. Bukan dukun, bukan penglaris, bukan sungai,
bukan gunung-gunung, bukan juga cincin, bukan juga burung, bukan juga anak kita, bukan juga jabatan kita, bukan juga harta kebanggaan, kedudukan dan semuanya. Ketika kita betul-betul hanya Allah, illa Allah, kecuali Allah, dan semuanya ini gak pernah kita jadikan sebagai tujuan dari kehidupan kita. Bayangkan sahabat-sahabat semua, kalau saja kita mensekutukan Allah dengan semua itu masih kita lakukan sampai hari ini, kita tergolong kepada orang yang syirik, mensyirikatkan Allah, menduakan Allah, menggandakan Allah, menselingkuhkan Allah dengan yang lainnya. Bayangkan kalau kita saja sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, kita mencintai istri kita. Ketika di pagi hari, istri kita tidak sempat untuk membuatkan minuman kita di pagi hari. Mungkin karena kesibukan mengurus anaknya, memasak dan semuanya, sehingga kita pun bisa memahami dan kita memaafkannya. Begitu juga kita pulang kerja.
wabarakatuh.